Kan mereka minta berhenti, gue berhenti. Cuman di depan gue tuh gue ngeliat ada perempuan jalan, lagi jalan, dia bawa carrier. Ke arah lo apa ke arah sana? Ke arah sono bang. Ke arah rute tetap. Ke arah rute ke Rangga Kumbolo. Iya. Nah, kita tanya-tanya, kenalan lah tuh gue, ngobrol-ngobrol. Dia dari mana, gue dari mana. Mas aku duluan aja, nggak enak nanti temanku nungguin di depan. Terus di belakang, bang udah siap jalan. Gue langsung lari ngejar tuh cewek. Jadi biar, karena kan tim gue udah jalan. Biar ketemu nih bareng nih, dia juga udah jalan nih gitu ya. Turun begini, itu pas di ujung jalan, dia langsung belok patah kanan. Ke kanan. Pas dia belok, gue kan masih ngejar nih bang. Gue di belokan itu dia udah nggak ada. Sampai akhirnya itu nggak ada pendaki lain, bener-bener kosong. Udah tuh gue turun sendiri. Di situ mati nih bang. Senter ini nih. Terus ngeliat ke belakang juga udah jauh tuh cahaya-cahaya dari headlamp tuh, udah kecil-kecil. Di bawah juga nggak ada plak gini kan. Jadi senternya ditabuk dulu baru nyala. Nyala lagi, termati lagi. Mati, kedap-kedip gitu bang. Pas gini-gini kan posisi gue turun. Jadi begini kan jalannya. Pas gini nyala itu di bawah udah, jadi di tengah jalur pendakian apa ya, kuntilanak mungkin namanya, cewek gitu putih. Bentuk ini bang, daster panjang tapi nggak putih banget, lusuh gitu. Lusuh. Terus karena itu udah masuk vegetasi yang terbuka, ini daun kan kayak gini, kalau kena angin dia bergoyang bang. Dia rambutnya kan panjang, itu nggak bergoyang rambutnya bang, kaku. Cuman dia nggak ngeliat ke gua, maksudnya posisinya kita nggak saling hadap-hadapan gitu, hadapan badan nggak, dia menghadap ke samping gitu. Berarti lo ngeliatnya tampak samping. Pas cekrek lampu nyala ke situ nyontrol. Nah di situ bingung nih gua nih. Gue inget kalau gua nyalain terus, nih antara dua nih, baterainya mau habis atau emang error. Jadi lebih baik gue menghemat, gue matiin. Cuman kalau gue matiin, takutnya gue nyalain lagi, ntar dia malah mendekat. Jadi itu kayak orang gambling aja bang. Ini gimana nih? Kan bingung. Posisi juga nggak ada orang sekitar gue teriak juga percuma. Akhirnya udah, ini nyala. Gue pencet gini bang, gue genggam biar dia nyala terus gitu. Iya. Tapi nggak ngoroh sono ke si. Kenapa lu ngerasain takut? Takut bang, ini kayak terus terang aja pas ngelihat pas gini langsung begini lemes. Bang. Turun semua badan gue nih. Turun gini. Langsung turun. Udah tetap nyala, cuma gue arahin ke kaki. Biar nggak langsung banget lah, biar nggak kelihatan jelas banget gitu. Iya, biar nggak kelihatan langsung ini jelas banget. Kalau visualnya sih nggak padat, nggak solid gitu bang. Oh jadi kayak bayangan gitu loh? Kayak bayangan bang. Kayak bayangan, bajunya lusuh, putih lusuh gitu ya. Terus nggak kena angin nggak bergerak. Dia tetap kekerai udah rambutnya itu sama badan. Nah kan lu berarti kan itu jalan turun, berarti lu semakin mendekat ke arah dia kan? Itu gua nggak belum mutusin untuk turun belum bang. Lu masih diem dulu, tahan. Masih turun bang. Masih lemes di badan lu nih. Lemes. Iya masih turun. Tapi ini masih nyala. Gua arahin ke kaki. Apa yang ada di pikiran lu saat itu? Ini pengen pulang. Lu mau balik atau lanjut? Sedangkan kalau gua lanjut, jadi makin deket lo sama dia kan gitu kan? Kalau gua lanjut ke bawah, ya udah kita ibaratnya fight lah gitu. Iya, ketemu lah udah. Iya, karena jalur turun cuma itu. Berapa meter dia di bawah lu bro? Mungkin ke jalan itu bang, jalan rumah ini. 15-an ya? 15-an lah ya. 15 meter. 15-an. Terus? Kalau gue mutusin nyusul, satu gue nggak mungkin ketemu, dua gue udah kesuges jangan naik. Nah, jadi udah gue mikir dulu, stay diem aja. Diem megang senter gini. Apakah pilihannya apa lu yang pingsan apa dia yang pergi nih gitu? Nah, iya. Pokoknya kayak yang di ini aja di film-film paling dia pergi nih menghilang, slang gitu kan. Baru lu lanjutin. Baru gue lanjutin. Iseng gue giniin. Masih ada bang, cuma tadi tuh kan di jalurnya segini bang, sekitar 1,5 meter. Tadinya tuh dia di pinggir jalur, bukan di tengah.
pas gue sengin dia udah di tengah. Oh, Geser dia. Pas udah gue gini, kok malah di tengah gitu ya? malah malang dia kan, turunin lagi. Perkiraan Kalau gue mau balik bro. nah itu bang, karena itu kan jalur baru nih bang, yang tadi gue bilang pendaki stuck itu kan jalur baru. Gue cari-cari sela-sela, jadi gue senter ke kanan. Oh memungkinkan gak gue nggak lewat situ, tapi gue coba jalur lain gitu. Iya, Okay. gitu. Gue senterin, bener bang, itu ada, cuma namanya malam kita pakai pencahayaan lampu Minimalis juga, ya. kurang penglihatan, tetap kurang kan. Apalagi di situ yang harus, yang gue lihat itu jalan, itu rumput semak segini nih. Jadi gue nggak bisa apa ya? Nggak bisa nebak. Memperkirakan Oke. apakah ini jalurnya beneran datar. Bisa dilewatin atau enggak? Iya, cuman kalau kelamaan gue kedinginan, terus gue nggak bawa air minum, karena pikiran gue naik turun itu cuma sejam kan, dari Arcopodo ke bawah. Udah, jadi gue nggak perlu minum lah, langsung lari. Nah ini di belakang teman-teman lu masih di belakang lu kan? Udah hilang bang. Teman-teman gue yang naik ke puncak, udah hilang, nggak ada. Oh udah duluan? Udah ke puncak duluan. Oh jadi, iya, lu karena lu di belakang gue terakhir. turun. Iya. Itu kan gue turun ke bawah. Oh iya. Jadi gue nganterin mereka sampai Arcopodo. Terus mereka lanjut puncak. Lu turun. Gue turun. Oh, lu kembali ke Kalimati. ke tenda. Oke. Oh, lu ketemu dia di jalur balik lu itu. Di jalur itu, jalur turun menuju ke Kalimati itu kan. Oke. Si Mbak ini kan, Kunti ini kan. Iya. Itu abis nyorot gini, gue lihat ke kanan, kok bisa nih kayak ini. Oh, bisa nih jalurnya gitu. Ya udah. Gue jalan apa pelan-pelan gitu. Geser, jalan. Gak taunya itu dia beda kontur bang. Kalau yang jalur sebenarnya itu dia konturnya turun tapi padat bang. Oke. Dia enggak, ini ada jeblosannya, ada ranting apa segala macam. Di saat gue lewat situ, makin turun, jadi beda posisi. Gue ke bawah, nah posisi dia berdiri tuh di atas bang. Di atas lo. Jadi begini bang. Karena dia ngebuka gitu, lu turun ternyata ya. Nah, karena dia yang tadinya di pinggir pindah ke tengah, pas gue mau deket dia, kelihatan. Ini mati lampunya, panik gue kan. Udah mati, terus gue panik karena yang terakhir gue sorot ke atas itu jarak gue udah deket, paling sekitar. Masih kelihatan tuh agak setengah kepala sih. Setengah kepala ini doang bang, yang kelihatan putihnya doang. Oke, karena ini ketutup tebing jalan lo. Jalan sama itu rumput itu tuh. Oke. Karena yang gue lihat masih kelihatan ini mana mengkilat banget rambutnya itu. Begini masih ada, pas mau balik ke sini ke jalan dia mati. Gue gini-giniin lagi kan, nggak nyala. Mau nggak mau gue jalan terus cuma karena posisi kita jalan panik, agak terburu-buru, terus konturnya nggak rata, nggak padat, jatuh kan, jatuh segala macem. Pas mau giniin lagi baru tuh nyala. Nyala, gue jalan, gue nengok, kok dia kayak ini bang. Kalau orang jalan tuh kan gini nih. Iya. Dia mau gini kayak naik eskalator. Turun ke bawah, tapi nggak ke gua. Maksudnya, posisi lu berarti di sini nih. Posisi gua di bawah. Dia di atas lu. Kondisinya begini. Nah, dia gini tapi straight. Nah, iya. Oke. Ya udah. Pikiran gua nih agak-agak lucu sebenarnya sih kalau pikiran gue, kayak orang balap lari bang untuk nyampe finish. Takutnya gue tuh dia nyegat di ujung, jadi gue harus lari. Oh iya, lu pengen bagaimanapun jangan sampai dia duluan, akhirnya lu ketemu sama dia gini gitu. Ini sampai celana tuh sobek. Sama ini juga kena di sini, kena ranting-ranting tuh. Pakai jaket sih, tapi memar ya. Sampai udah kelihatan nih. Kembali lagi ke jalur. Udah kelihatan jalur percabangan itu bang, yang orang tadi stuck itu sama yang jalur bener kan udah kelihatan tuh percabangannya. Itu gue berhenti dulu, mastiin, nengok-nengok ke atas. Takut masih ada hampir setengah jam gue berdiri situ diem. Sendiri tuh bro? Iya, beneran nggak ada orang bang. Karena gue turun pun
masih sempat papasan sama orang terakhir. Oke. Dia berempat sama satu guide. Ditanya mau turun mas, dia kok nggak muncak. Enggak, emang nggak mau. Udah gitu aja. Sampai ketemu percabangan tadi, udah tuh nggak ada. Itu gue makin ngebut jalan. Nah pas mau kali mati, itu tenda-tenda udah kelihatan bang dari sebelah kiri. Tapi gue harus ngelewatin pohon edelweiss tingginya sekepala. Jalannya kan nggak lurus, dia begini-gini bang jalan. Itu edelweiss. Jadi kayak kalau dibaratin kayak labirin gitu. Gitu. Zigzag gitu ya. Okay. Di situ kesuges lagi tuh gue. Kalau lagi begini nyenter, gue tuh selama jalan nggak nyenter ke depan. Kaki aja gue center gini. Iya, karena takutnya dia nongol lagi. Takut gini, apalagi pas di kanan kiri Edelweiss tuh kan gitu bang, jalannya kayak labirin. Takutnya pas lagi belok terus gue nero ke depan, itu sugesti aja, sugesti gue. Akhirnya sampai bawah turun, itu turun gue jam 3:30 subuh sampai tenda. Sampai tenda 3:30. Estimasi gue harusnya kalau normal tuh cuma sejam. Cuma karena yang harus kejadian tadi ya. Itu jadi agak lama kan. Masuk tenda, ada nih saudara gue satu yang nggak ikut. Dia tidur udah pakai sleeping bag. Tidur. Nah, karena gue kalau di gunung gue tidur biasa nyetel musik dulu bang. Pakai dari HP? Pakai dari HP. Nah, nyetel musik kan. Pas nyetel musik, karena di playlist gue tuh random, ada lagu Jawa yang gending-gending gitu juga ada. Nah, pas gue udah tidur, gue tuh kan lampu tenda nyala tidurnya. Pas tidur kayak ada bayangan di depan gue bang. Pas melek itu saudara gue itu. Jadi dia mukanya tuh di sini gue bang, ngeliatin gue sambil melotot gini. Pas gue melek, kaget gue. Ngapain lu Det? Ini gue diginiin nih, ditusuk-tusuk gini. Iya. Ngapain lu? Oh ini lu beneran. Jadi dia tuh mastiin itu gua. Oh karena kan lu habis baru balik, dia nggak tahu lu masuknya. Nah, karena lu masuk ke tenda dia masih tidur. Terus dia terbangun gara-gara musik gua nih pas lagi lagu Jawa itu, dia takut. Satunya lagi pas dia lagi tidur, kita udah jalan nih bang, pendaki udah sepi. Itu dia kebangun karena di tenda kita tuh batu tuh kerikil di ada kayak nimpukin gitu orang. Oh masuk ke tenda? Enggak, kena tenda. Oh kena tenda dari luar, dari gitu. Luar. Kalau tenda tuh kan bahannya tipis bang. Bener, parasit gitu ya. Parasit gitu, jadi duk bunyi. Kelihatan ya. Nah, gitu. Nah dia di dalam, makanya dia tidur sleeping bag begini sampai kepala terus melingkup. Pas gue datang tuh, ya itu sampai akhirnya dia udah yakin itu gua. Dia bilang jangan nyetel musik itu lagi. Kenapa emang? Udah jangan, tidur aja. Tidurlah kita kan. Pagi bangun, beres, terus nungguin teman-teman akhirnya turun, nyampe ke tenda lagi tuh jam 12 siang. Jadi nggak turun serempak gitu bang. Ada yang jam 12 siang, ada yang paling lama tuh 1:30, selisihnya setengah jam. Jadi dari 8 orang kebagi 2 kelompok gitu yang turunnya. 12 sama jam 1:30. 1:30 mereka turun, gue udah masak semua. Mereka gue suruh tidur nih, karena kan mereka berangkat dari jam 1 malam tuh nggak tidur bang. Jalan terus itu sampai siang. Akhirnya mereka tidur, cuman kebetulan hujan waktu itu, jadi gue ikut tidur juga kan. Tidur bangun-bangun udah jam 5 sore. Yang tadinya gue nggak mau kena malam, akhirnya kena malam juga di jalan. Jam 5 sore bangun, masak, prepare, maghrib. Pas maghrib mau berangkat katanya orang Serang ini, pamali katanya jalan maghrib, mending tunggu aja. Ya udah nunggu 6:30 jalan. Itu gue briefing, gue bilang ini kalau pohon ini yang diikat, kita jangan istirahat di situ ya, karena ini kan udah malam. Jadi pas sebelum jalan tuh gue briefing dulu semua. Terus nanti kita lewat ada pos jambangan
kita nggak akan istirahat di situ, kita lanjut bablas sampai nanti ke Ranukumbolo, kita ngecamp lagi. Karena pasti kena malam lagi, nggak akan kuat nih yang cewek ini kan. Nanya, emang kenapa di Jambangan? Gak apa-apa sih, udah. Jadi gue berusaha untuk nge-keep. Nutupin aja. Jadi karena kalau gue kasih tahu nanti mereka di jalan kan juga ini. Sugesti ya. Jalan lah kita setengah. Arah balik nih bro ya? Arah balik nih bang. Arah balik dari Kalimati. Itu nggak ada rombongan pendaki yang balik gitu. Cuma grup doang. 16 orang 1 orang. Malam itu jalan lanjut lewat Kalimati, aman tuh, maksudnya aman, fisik masih kuat, masih bisa ketawa-ketawa, ngobrol sambil jalan. Udah deket pos Jambangan, itu posisinya naik gini bang, naik untuk nyampe ke Jambangan tuh naik, terus ada jalan datar, nah ada pohon kayak kanopi gitu bang, pohon itu, jadi kebentuk secara alami ya, kayak gitu. Nah sampai situ gue briefing, dari sini sampai nanti lepas kita nyampe di Ororombo posisinya rapet, gue bilang posisinya rapet ya, jangan jauh-jauh. Saudara gue yang 3 tadinya kan ada di tengah rombongan, tiba-tiba lari langsung ke belakang gue. Karena mereka paham kalau gue udah ngomong gitu pasti ada sesuatu nih. Akhirnya mereka, ya kita jalan tetap beriringan sih. Cuma yang saudara gue lari ke depan. Masuk Jambangan, jalan santai. Yang sebelum kita naik kan di Jambangan tuh ada yang kesurupan. Di posisi kesurupan itu, yang suami istri itu, istrinya kesurupan. Ya. Pas kita arah balik, gue ngeliat ke posisi tempat orang itu kesurupan. Itu ada cahaya kecil bang. Tapi bukan kunang-kunang. Kalau kunang-kunang warnanya kan beda. Terus dia kelap-kelip ya. Nah, kalau dia enggak. Solid cahayanya gitu bro. Putih redup kayak gini bang. Cuma kecil, nggak kedap-kedip. Dia jalan pelan sampai akhirnya hilang di satu rimbunan pohon. Hilang di situ. Kan gue pakai headlamp nih. Jadi kalau pakai headlamp kita nengok kemana, ngikut ya kan. Secara pandangan kan, kita. Pas hilang itu lampunya, cahaya itu kan hilang. Otomatis kan gue ngeliatin terus tuh. Jatuh hilang. Akhirnya di situ gue nggak tahu yang gue lihat itu apa, cuma kaki bang, berbulu gede, segede pohon kelapa. Lu tahu itu bentuk kaki? Kelihatan? Bentukan kaki bang. 2 gini berarti bro? 2. 2 berdiri gitu. Terus setinggi berbulu. apa? Kalau taksiran gue mah tinggi full dari sini ya, dari kaki sampai kepala. Mungkin ada 6 meter atau 5 meteran. Oh, sebatas lu ngelihat baru kaki terus? Kaki terus. Dari situ udah gue berhitung, maksudnya berhitung itu rombongan. Pastiin dari belakang. Rombongan lu lengkap. Jadi satu-satu ngomong 1, 2, 3, 4 sampai di belakang gue ngomong 15. Gitu. Berarti lengkap. Lengkap semua. Ada satu nih dari Surabaya. Gue manggil Ustadz karena sepanjang perjalanan kita balik dia buka HP ngaji mulu bang. Alhamdulillah. Dia ngeliat cahaya itu pas hilang mau disamperin sama dia, dikiranya kunang-kunang. Langsung gue, Ustadz masuk, udah jangan dikejar. Dia penasaran karena dia tahu kunang-kunang itu nggak gitu. Dia taunya kunang-kunang tuh kuning keluar ya, terus kedap-kedip gitu. Kira dia masuk, setelah saya briefing kita lanjut jalan. Gue di depan, di belakang Andri yang saudara gue itu, di belakangnya lagi posisi 4 di belakang gue itu yang cewek itu bang. Yang suami istri. Cewek itu. Udah kita jalan di depan itu ada pos. Yang kaki tadi udah lu lewatin aja tuh bro? Udah lewat. Udah lewat kita. Wah buang aja udah, nggak usah dipikirin. Karena yang lain juga udah ngerasa ini nggak beres. Soalnya yang lain ngeliat juga tuh kaki itu. Ngeliat semua bang. Cahayanya tuh juga ngeliat semua. Udah makin rapet posisinya, rapet banget lah itu kita jalan.
Sampai akhirnya ada satu tempat istirahat lagi di atas. Itu kita kan turun dari Jambangan begini. Turun, terus nanti naik untuk ke posisi yang atas itu. Ada pos lagi di situ. Dari jauh itu semua nih 16 orang ini ngelihat ada headlamp nyala ngarah ke kita, Bang. Itu headlampnya 5. Oke, asumsi 5 orang lagi berjalan ke arah lo. Otomatis kita papasan dong. Iya. Sampai kita sampai atas itu tempat pos lagi, itu kita nggak nemuin itu. Jadi kalau dibilang gua doang halu gitu, 16 orang ini lihat semua. Lihat, oke. 5 headlamp itu jalan ngarahnya ke sini. Kenapa ngarahnya ke sini? Kalau dia ngarahnya ke sana, nggak kelihatan. Nggak kelihatan dong. Karena kan arah cahayanya ke sana, ya. Kayak lampu ini aja kan. Bener. Gitu. Udah, sampai di situ juga nggak ada orang. Tempat pos itu. Kira kita mutusin nggak istirahat. Udah. Semuanya langsung nggak istirahat, langsung kayak 5 yang tadi aja nggak ada nih. Iya, kayak kuat gitu, dipaksa kuat. Padahal mah kalau dilihat ya udah capek sih ya kan. Cuma karena ngelihat lampu itu kita kok nggak ketemu orang. Nggak ketemu. Semuanya jalan aja. Udah jalan. Udah Bang, jalan aja. Udah kita jalan sampai di istirahat, kita di Ororombo situ istirahat. Tapi sebelum ke Ororombo itu mungkin sekitar 40 menitan lah jalan. Itu si perempuan ini muntah lagi. Ya, si pengantin baru. Ya, muntah lagi. Udah selesai kita, maksudnya si suaminya itu ngurusin dia lah. Mulai nih mau lanjut jalan, Bang. Ya biasa kalau mau jalan, gua berhitung gitu kan. Berhitung dari belakang gua dulu nih. 1 belakang gua kan sampai ke belakang. Harusnya kan 15 nyautnya kan. Cuma yang paling belakang dia nggak bilang 15. Oi, gitu doang. Gitu. Tapi nggak nyebut 15 gitu. Oke. Yo. Pikiran gua udah ada yang nyaut. Jadi bodo amat lah. Iya. 16 lah. 14 semua kedengeran, 15 ini nyaut. Oke. Gitu doang. 16-nya lo. Oke. Lanjut kita Ororombo, di situ istirahat. Bikin air hangat gitu. Air hangat, makan biasa lah. Nggak lama. Jadi Ororombo itu padang savana gitu, Bang. Bentukannya. Itu tingginya rumputnya segini. Dia ditumbuhin, namanya itu nama ilmiahnya Verbenella brasiliensis. Jadi dia mirip kayak bunga lavender. Tapi bukan lavender, dia itu sebenarnya hama. Jadi kita ngelewatin padang itu, ngebelah padang itu, Bang. Nah, cuman di sana ada 2 pilihan. Kita berangkat ngelewatin itu. Nah, pulangnya mau lihat mana nih? Mau ngebelah itu atau melipir ke kanan, ke atas, ke bukit. Oke, dengan gitu. Ngelihat itu gitu. Karena kalau gue juga nggak berani nih ngelewatin Ororombo itu malam-malam. Takutnya entah ada hewan babi, kita diseruduk atau apa kan. Akhirnya mereka percaya, yaudah Bang, gue ngikut lu aja. Yaudah kita lewat atas, naik ke atas. Kita naik ke atas. Jadi di sebelah kanan ini tebing padang rumput juga. Di sebelah kirinya itu Ororombo itu, Bang. Nah, kita jalan pelan-pelan sampai akhirnya orang Serang nih nyeletuk, itu di bawah apaan sih? Nengok semua lah kan di bawah. Ke Ororombo itu. Ke arah Ororombo itu. Di situ kayak bentukan mata, Bang, tapi warnanya kuning kayak mata kucing kalau kesenar. Kenal sinar. Ya. Kan mantul gitu. Tapi kalau setahu gue ya, binatang nokturnal, entah itu kucing atau apa, kalau kena lampu dia nggak bakalan diem, pasti dia lari. Bergerak. Dia nggak, Bang, diem aja gitu. Dan itu nggak cuma sepasang, matanya banyak. Diem aja, ngeliat ke arah kita tuh. Itu. Lo posisi lo di atas mereka lagi? Iya, posisi di atas. Posisi di atas. Gue bilang, udah jangan disenterin, jalan aja, jalan terus.
Tapi namanya orang penasaran kan. Kan ngelihat juga, otomatis kena lampu. Kena lampu. Jadi yang mata itu bener-bener ngeliat kita tuh jalan. Jadi dia ngeliatin gini bro, ngeliatin kalau gini? Iya, ke atas gini bang, ngeliat. Kan gue di atas, kita di atas. Iya. Dia gini tuh. Ngeliat gini. Tapi nggak kelihatan badannya, cuma mata tok. Di tengah padang ilalang itu tuh? Di Ororombo itu. Iya. Itu, dan mereka tuh nggak bergerak, diem aja. Kalau cuma 1 atau 2 pikiran gue paling babi ya. Ini enggak, puluhan. Sebanyak apa bro? Puluhan? Puluhan bang. Oke. Puluhan. Yaudah akhirnya jalan nih, kita jalan, muntah lagi nih si cewek ini. Akhirnya kita istirahat di tengah-tengah Ororombo itu, tapi posisinya yang di atas itu ya. Oke. Gue bilang lampu matiin, jangan ada yang nanya itu apa, udah diem aja semua. Ntar aja kalau mau cerita dari sana. Ntar aja kalau kita udah sampai rumah singgah di bawah kan. Iya, diem. Udah beres semua nih, cabut. Lanjut jalan. Nah, setelah Ororombo baru Ranukumbolo nih, Bang. Pas abis ujung Ororombo itu namanya Tanjakan Cinta nih. Di sana tuh di Semeru ada nama tanjakan, disebutnya Tanjakan Cinta. Nah, di situ gue mulai panik. Karena di bawah itu udah penuh tenda. Jadi kita nggak bakal kebagian space tempat. Lo mikir lo istirahat di mana nih gitu ya? Udah panik. Turun ke bawah, gue duluan, emang udah bener rapet bang. Jadi jarak antar tenda ke tenda lain itu cuma segini. Rapetnya segini. Nggak, udah segini itu kan pasti ada tali di tengah sini. Iya benar. Jadi susah. Akhirnya kita tidur. Nah, di Ororombo itu ada bangunan. Bangunan itu rumah. Bukan, bangunan bekas buat pengamatan aktivitas Semeru dulu. Oh iya. Itu juga udah penuh. Nah, di sebelahnya ada yang kosong. Cuman atapnya ini atapnya. Lantainya itu semi tanah gitu. Oke. Terus dindingnya nggak ada. Ya udah kita buka matras, tidur di situ semua aja. Tidur sampai pakai sleeping bag. Pakai sleeping bag, Bang. Pakai sleeping bag sampai paginya bangun. Nah, baru cerita-cerita lah. Karena kan kita ngerasa ini udah pagi nih. Udah lebih tenang, udah ada yang anak-anak lain udah juga. Banyak pendaki lain cerita-cerita, ada apa. Dia ada yang ngalamin ini. Terus yang ngelihat di Jambangan tuh yang kunang-kunang. Sinar hilang ya. Ya itu. Nah, yang mereka lihat tuh apa aja bro, versi mereka? Ada yang rata-rata sih sama sih bang ya. Cuman yang menarik tuh yang ada berapa orang? 1, 2, 3 atau 4 orang gue suruh ngambil air di Kalimati. Di Kalimati itu nama sumber airnya, mata airnya itu namanya Sumber Mani bang. Oke. Jaraknya itu 2 jam pulang pergi. Oke. Dari tempat 1 camp. 1 jam. Okay. Karena pas kita berangkat nyampe Kalimati itu kan gelap. Jadi mereka kesana juga gelap kan. Padahal menurut aturan sih nggak boleh lebih dari jam 5 ngambil air di sana. Okay. Karena buat baliknya lagi lu dapat malam gitu. Satu lagi di sana masih banyak ini bang, macan kumbang. Jadi macan itu ngambil airnya di situ juga. Oh gitu. Khawatirnya itu papasan sama dia. Nah, ada salah satu ngelihat. Jadi sumber maninya tuh di bawah bang, di lembahan batu-batu. Dia keluarnya dari celah batu, airnya itu. Jadi kalau pakai botol gini, batu sama batu nempel kan nggak bisa. Jadi harus pakai daun ditampung. Oh iya. Si airnya itu. Diarahin. Nah, ada satu yang dari Bekasi lagi nungguin air gini, itu ngelihat, menurut dia ngelihat orang tua pakai topi yang begini apa namanya? Iya, topi caping. Iya, topi caping ya. Yang buat ke sawah itu. Iya, topi yang sekali pakai penerani. Yang bahan anyaman. Iya, benar. Ya. Itu duduknya begini kata dia nih, sambil ngeliatin di bawah orang-orang ambil air. Udah gitu, cuma itu doang. Terus yang tidur di tenda kayak ditimpukin, terus nah yang pas gua briefing tapi yang di belakang cuma itu doang. Itu siapa tuh gua? Nah, dia ngomong akhirnya,
Oh. Gue mau kata dia ya, gue mau teriak 15, tapi di depan gue tuh ada orang pakai carrier. Tapi dia yakin itu bukan rombongan kita, cuman dia nggak berani mastiin ini rombongan kita atau bukan. Orang yang di depan dia ini juga diem. Akhirnya dia yang teriak itu, gitu. Nah di situ di Ranukumbolo pagi itu ya di Ranukumbolo ya itu ngobrol-obrolannya. Pada cerita, iya. Iya, kayak gitu aja isinya. Ya udah. Apa yang dialamin selama di jalan, baru pada berani di situ. Baru berani di situ karena udah ngumpul orang ramai. Oke. Nah yang si dari Manggarai ini, yang Sopokoe, iya, itu cerita juga. Gue taunya kita lagi makan di pos 2, tiba-tiba gue bangun di pos 3. Jadi kan pas kita mau naik nih, awal mau naik bang, iya, yang muntah-muntah pertama kan si perempuan ini, iya, kita mutusin masak nih di pos 2. Nah menurut dia yang orang Manggarai ini, habis itu dia tidur di pos 2 istirahat, tiduran gini, mungkin ketiduran ya. Kata dia kok bangunnya di pos 3. Udah di pos 3, gue dibangunin di pos 3. Nah itu dia cerita gitu. Gimana gue tahu? Kita juga nggak ada yang tahu. Ya akhirnya karena udah banyak orang, udah terang, akhirnya jadi buat lucu-lucuan cerita itu. Sampai akhirnya kita turun semua selamat, alhamdulillah. Gue ketemu temen gue yang nyewain jeep. Di rumahnya kita ditampung, istirahat, makan, bersih-bersih. Terus tiba-tiba dia datang, Mas, ketemu apa di atas? Jadi dia nanya. Jadi kayak apa ya? Karena kayak, selalu ada cerita gitu. Iya, karena habis orang yang pulang dari sana. Pasti ada aja cerita-cerita. Maksudnya nggak yang mistis-mistis juga ya. Iya, cerita seru perjalanan ya kayak gitu. Kira gue keingetan sama cewek sendiri itu yang hilang di belokan. Itu keingetan itu. Terus gue ceritain lah, ini mas aku ketemu ini untuk ngobrol, terus hilang gitu aja. Orangnya gimana? Biasa, potongan pendaki perempuan. Gak lama gue nyebutin ciri-cirinya tuh, pakai jaket biru, carrier merah, depek merah, terus rambutnya dikuncir. Lama dia masuk, ternyata dia punya dokumentasi karena dia warga situ ya. Oke. Jadi beberapa kali mungkin ikut evakuasi, dia lihat. Oh, karena dia pernah terlibat di evakuasi korban yang sesuatu yang terjadi di sana. Oke. Nah, setelah itu dia ngambil foto-foto tuh bro. Ada kayak buku album, buku gede bang. Oh buku gede, oke. Buku yang kayak buat catatan apa? Pokoknya buku gede lah bang. Tapi ada foto-fotonya gitu di apa? Ditempel, dilem gitu mungkin. Iya. Dilihat. Dia buka-buka. Sambil ngasih tahu gue gitu. Coba cocokin. Gue inget anjir sama. Terus gue lihat datanya. Mulai dari, kita nggak usah sebut nama sama daerahnya bang. Oke. Namanya ada, terus menghargai privasi ya. Oke. Daerahnya ada, cuma tahun kejadiannya itu 2006. 2006. Dan gue di sana kejadian 2016. Berarti 10 tahun yang lalu. 10 tahun dia komunikasi. Ya mungkin ya. Cuma kalau dari datanya, dari visual yang gue lihat sama yang gue lihat di datanya, ya ini orang. Cuma kata dia udah nggak apa-apa, aman. Ya, karena gue kan kesel juga, dia bilang nggak apa-apa. Gue bilang, lu nggak tahu gue kejadian turun gimana? Ada toh, dia bilang. Ada, cuma gue malas ceritanya yang turun sendiri. Yang sendiri yang ketemu lo kuntilanak di jalan. Nah, cuma gue bilang, nih hadiahnya. Di sini kan memar. Memar ya. Karena lu ngelewatin jalan-jalan yang bukan jalur. Lu sempat ngobrol apa bro? Yang waktu ketemu itu? Nanya nama. Jadi kan gue bisa tahu ini namanya sama kan, dicocokin ke data. Oke, benar namanya sama yang disebut sama yang nama data itu. Terus daerah asal. Oke. Daerah asal. Karena dia nanya juga asalnya dari mana, terus berapa orang. Gue nanya ke dia berapa orang juga. Terus
naik jam berapa. Biasa kayak pertanyaan Obrolan pendaki ketemu ya. Iya. naik jam berapa, rencana mau summit enggak, kayak gitu-gitu aja biasa. Tapi Fotonya mirip bro. kalau dari tampilan Carrier, baju dia. carrier nggak ada bang, Oh, cuma ada jaket, oke. terus celana, terus sepatu, udah itu aja. Jadi gue sih keyakinan gue 98% ya. Kalau orang yang ini nih, karena kan kalau kita habis ketemu orang, kita lihat foto, kita langsung memorinya datang kan. Oh bukan, oh ini benar gitu. Keyakinan gue sih ya 98% itu. Gue nanya sama temen gue, kok sampean tahu sih? Ya ini mah udah, maksudnya nggak sekali dua kali gitu. Oh berarti pernah ada cerita juga yang ketemu dia. Mungkin sebelumnya ada Iya. pernah Ngalamin juga. Tapi mungkin lokasinya nggak di situ juga, Iya. nggak di tempat gue ketemu. Mungkin entah di Kalimati atau di mana. Gila. Jadi udah selesai cerita gitu, udah saling ngekip aja buat cerita kita aja udah. Bener, iya. Maksudnya teman-teman lain tuh kan yang ngelihat gua ngobrol kayak orang sendiri cuma satu orang. Cuma satu. Oke. Cuma satu. Jadi gua nggak menceritakan ke teman-teman gua yang lain. Yang lain. Nah, takutnya mereka nggak mau naik gunung karena hal-hal itu. Karena kan nggak cuma di gunung kan, Nggak cuma di hal gunung. itu juga ada. Menurut gua sih. Cerita hal kayak itu dia ada di mana aja sih bro? Iya, ya itu aja udah. Oke. Ah. Wow, gila berapa kejadian loh. Satu kali naik, berarti di awal aja lu udah ketemu tuh bro, hal-hal gitu ya. Di awal yang jemput, Iya. terus di perjalanan, di tengah, di atas, Sampai turun. ketemu lagi cerita itu. Gila. Oke, waduh, luar biasa ya pengalamannya kayak gitu. Nah ini baru satu gunung nih. Baru satu gunung, nanti mungkin kalau lo nggak sibuk kita ngobrol-ngobrol lagi bro. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Vicky sekali lagi terima kasih. Lo ada IG-nya nggak sih? Ada bang. Oke, IG lo apa sih lo? Vicky_bike. Oke. Nah jadi Vicky ini berarti kalau nih ada orang mau naik gunung di guide, bisa dong sama lo, bisa hubungin lo ke DM atau gimana? Bisa. Oke, bisa ya? Bisa. Oke, siap. Oke, sampai sini dulu cerita hari ini. Kita akan sambung lagi di obrolan-obrolan gue sama Vicky atau sama teman-teman yang lain, atau ada di antara kalian nih yang pernah mengalami hal-hal seperti yang dialami sama Vicky. Bisa dimanapun, di rumah, di tempat-tempat tertentu, tulis aja di komen, cantumin IG kalian. Nanti semoga kita bisa ketemu. Nanti kita akan hubungi, tim gue akan hubungi atau gue langsung akan hubungi. Gue akan baca-baca di komen, gue akan DM kalian untuk janjian ketemu biar kita bisa sharing-sharing cerita. Ya, thank you Vicky, sekali lagi thank you. Kita ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Bye-bye.